Selamat malam, Yang Mulia Biku Sangha, Yang Luhur Samanera Atta Silani, Yang Terhormat Rama Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedama semuanya. Namo Buddhaya, Buddha Nubawena, Soti Hotu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Selamat datang kepada para partisipan yang telah bergabung, baik melalui Zoom ataupun melalui channel YouTube Wihara Dhamma Metta Jember dalam acara Dhamma Sakaca Online season ketiga, episode ke-26. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Metta Jember dan Wihara Dharma Haja Banyuwangi. Malam hari ini, Jumat 10 Juni 2022, sungguh kesempatan yang luar biasa karena kita dapat langsung mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh dua narasumber, yaitu Pandita Muda Hongji dan Pandita Muda Suhendri. Adapun judul yang akan dibahas pada malam hari ini adalah kreativitas mengurus wihara. Namun, sebelumnya saya akan terlebih dahulu membacakan susunan acara dan petunjuk partisipan agar acara hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Yang pertama, petunjuk partisipan, pembacaan Dhammapada, nama Karapata, profil singkat narasumber, Dhamma Talk dengan narasumber, rangkuman oleh moderator, lagu Buddhis, dokumentasi, tanya jawab, closing statement dari narasumber, pati dana, nama Karapata, dan yang terakhir informasi serta pengumuman. Ini petunjuk bagi partisipan, posisi kamera selalu dalam keadaan on dan mic dalam keadaan mute. Acara ini berlangsung kurang lebih selama 120 menit. Narasumber akan menguraikan materi dalam durasi 45 menit dan acara tanya jawab dalam durasi 45 menit. Partisipan dipersilakan bertanya pada sesi tanya jawab dengan cara raise hand atau via chat disampaikan ke operator pertanyaan. Partisipan hanya diperbolehkan mengajukan satu pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal kota dengan pertanyaan singkat dan jelas sesuai dengan topik materi. Kini, marilah kita membuka kegiatan Dhamma Talk pada malam hari ini dengan merenungkan syair Dhammapada. Syair Dhammapada akan dilantunkan oleh Saudara Opi. Kepada Saudara Opi dipersilahkan. Dhammapada Pandita Wako, syair 81. Selo yatha ekakano wate nanasami rati ewang minda pasang saso nasam ninjanti pandita, yang artinya bagaikan batu karang yang tak tergoncangkan oleh badai. Demikian pula para bijaksana tidak akan terpengaruh celaan maupun pujian. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Opi. Selanjutnya, saya akan membacakan parita nama Karapata. Kepada para hadirin, dimohon dapat bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhaya
Dang Bhagawantang Abiwademi. Wakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Abe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kini saya akan membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita yang pertama pada malam hari ini adalah Pandita Muda Hongji. Berikut adalah profil dari Pandita Muda Hongji. Memiliki 3 orang anak dan 1 orang cucu, beliau merupakan Ketua Pengurus Cabang Magabudi Kota Tangerang, Pembina Karakasaba Wihara Dharma Ratna di Jurumudi Tangerang, serta pemilik Manggala CCTV. Saya menyapa terlebih dahulu kepada Rama Hongji. Selamat malam, Rama Hongji, Soti Hotu. Ya, malam Soti Hotu. Malam. Dan narasumber kita yang kedua ialah Pandita Muda Suhendri. Berikut adalah profil dari Pandita Muda Suhendri. Pandita Muda Suhendri dengan gelar Suhendri SE SPDB MM CPS. Beliau merupakan dosen di Universitas Buddha Dharma dan di STAB Dharma Widya, serta sebagai HRD di Sekolah Narada. Beliau juga merupakan penyuluh agama Buddha di Kementerian Agama. Beliau juga merupakan wakil ketua pengurus cabang Magabudi Kota Tangerang. Beliau aktif sebagai Dhamma Duta, trainer, MC, dan moderator. Beliau juga tergabung di bidang SDM Yayasan Araya Dharma, tim di DSO Dhamma Sakaca Online, Wihara Dhamma Meta Jember dan Dharma Hadya Banyuwangi, sekretaris di Yayasan Dasa Paramita, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan pendidikan pasca sarjana Magister Pendidikan Agama Buddha. Pencapaian beliau pernah menjadi upacarika terbaik Magabudi se-Indonesia pada tahun 2013 dan juara 1 Lomba Ceramah Dhamma se-Indonesia di tahun 2017. Baik, izinkan saya menyapa Romo Suhendri. Selamat malam, Rama Suhendri, Soti Hotu. Selamat malam, David, Soti Hotu. Baik, Rama, seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada rangkuman acara, kita memberikan waktu kepada 2 narasumber selama 45 menit untuk berbagi, untuk sharing informasi kepada kita di malam hari ini. Kepada Rama Suhendri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator, Saudara David Kimlianto yang telah memandu acara ini dengan sangat baik. Biku Sangga yang kemuliakan, terutama Bante Tija Punyo Mahatera, dan juga Biku Sangga lainnya yang menyaksikan acara malam hari ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, serta Rama Ramani dan juga yang saya hormati, Rama Hongji, sebagai salah satu pembicara pada malam hari ini. Penyelenggara, Koyong Yong, ada Romo Herman, Teddy, serta tim lainnya yang bergabung dalam Dhamma Sakaca Online Wihara Dhamma Meta Jember dan juga Dhamma Harja Banyuwangi. Saya ucapkan selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan semoga Bapak Ibu Saudara-saudari semua sejahtera, Soti Hotu. Bapak Ibu Saudara-saudari, judul pada malam hari ini sangatlah menarik karena judul ini berbeda dari kebanyakan. Kalau dalam Dhamma Sakaca Online yang biasa kita lakukan, kita lebih banyak membahas tentang apa yang memang menjadi koreksi kita, menjadi koreksi batin kita. Namun, pada malam hari ini,
kita bukan hanya belajar tentang Dhamma, tapi kita juga belajar tentang bagaimana kita bisa membantu, mengkontribusikan apa yang kita bisa lakukan, terutama sebagai pengurus wihara, sebagai pandita, maupun sebagai umat. Agar saya bisa menyampaikan dengan lebih teratur, maka izinkan saya untuk berbagi layar kepada Bapak dan Ibu. Apakah layar saya bisa terlihat? Sudah terlihat, Romo. Ya. Hari ini judulnya Kreativitas Mengurus Wihara. Disampaikan hari Jumat 10 Juni 2022 yang saya akan menyampaikannya duet bersama Rama Hongji. Kita sama-sama di dalam satu organisasi dan kita juga sama-sama di dalam satu kota. Kita mulai saja dengan apa yang memang menjadi penting ketika kita mengurus wihara. Belum lama saya ditugaskan oleh organisasi untuk hadir dalam satu undangan, yaitu ulang tahun sebuah tempat ibadah yang berbeda dari agama Buddha. Ketika saya hadir, saya sangat kagum dengan tempat ibadah tersebut. Kenapa? Walaupun tempat ibadah itu bukan sebuah wihara, tapi saya mengaguminya. Kenapa mengaguminya? Karena wihara yang tempat ini kita puja bakti, ya bisa terlihat sudah biasa. Tapi ketika saya memasuki tempat ibadah orang lain, saya melihat ada yang berbeda dan bisa saya jadikan pembelajaran serta inspirasi saya. Tempat ibadah itu sangat besar dan saya melihat umatnya begitu banyak dan mereka benar-benar membuat kenyamanan ketika umat melakukan ibadah di tempat itu. Lalu saya berpikir dan merenung, andai saja banyak wihara yang memang membuat umat dapat tertarik, dapat berminat untuk terus berlatih, menempa diri, maka sebenarnya itu adalah karma baik yang begitu luar biasa. Ada fenomena umat Buddha semakin menurun. Ya. Apa fenomena umat Buddha semakin menurun dari waktu ke waktu? Yang pertama adalah ada yang mengatakan puja baktinya kurang menarik, Romo. Biasa-biasa aja, monoton. Sehingga ya apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan tidak terlalu mengena. Sehingga puja bakti yang kurang menarik ini membuat umat yang biasanya rajin puja bakti karena kemasan puja baktinya kurang menarik, mereka jadi kembali berpikir, ya sudahlah, barangkali ya ke tempat hiburan lebih menyenangkan. Walaupun memang tempat ibadah adalah bukan semata-mata tempat hiburan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu saudara-saudari, perhatian umat dan pengurus yang kurang. Ya, kita sering mengamati umat Buddha, ya bukan di sini maupun di tempat-tempat yang lain bisa jadi, walaupun tidak semua, banyak sekali umat Buddha yang cuek, ya, sama teman sebelahnya barangkali bukan saling ramah, saling menyapa, tapi ya cuek-cuekan. Bahkan pengurusnya juga acuh tak acuh ketika ada umat yang hadir atau umat yang baru pertama kali hadir datang ke wihara. Maka perhatian umat dan pengurus ini yang kurang menjadi salah satu fenomena umat Buddha bisa menurun datang ke tempat ibadah kita, yaitu wihara. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pengelolaan yang kurang baik. Nanti Rama Hongji akan juga menyampaikan bagaimana kita bisa berupaya melakukan yang terbaik dalam pengelolaan wihara. Dan ada contoh-contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ketika umat menganggap wiharanya terlalu kecil. Kalau saya datang, tidak muat datang Pak David, ya. Nanti saya duduk di mana? Ya, bisa-bisa saya duduk di luar. Kalau duduk di luar bisa nanti dinyamukin, bisa nanti digigit nyamuk gitu kan, seperti itu.
Kalau wiharanya terlalu kecil, seperti itu. Kalau misalnya bahasa sehari-hari di masyarakat itu berdesak-desakan. Apalagi misalnya pada masa yang lalu, pada masa pandemi, orang sangat sulit ke wihara. Sudah wiharanya kecil, barangkali yang ada adalah dikunci, seperti itu. Atau sebaliknya, wiharanya terlalu besar. Ya, kalau wiharanya terlalu besar, umatnya semakin sedikit, maka yang ada adalah lebih terlalu besar tempatnya, lebih terlalu kosong tempatnya ketimbang umat yang hadir. Bayangkan kalau masalahnya besar, umatnya hanya 10, ya. Iya, atau akan menjadi berbeda seperti itu. Rasanya akan menjadi berbeda. Kemudian ketika umatnya menurun, kalau wiharanya besar, lama-lama wihara itu juga akan ditinggalkan. Ya, cari wihara yang sedang-sedang saja, bilangnya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menganggap bahwa bisa tanpa ke wihara. Karena apa? Karena kita bisa mendengarkan dhamma lewat siaran YouTube gitu. Ya, walaupun Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini kita banyak melihat tayangan-tayangan YouTube, bukan berarti kita cukup melihat tayangan YouTube tanpa ke wihara. Karena apa? Karena dengan datang ke wihara, ada sesuatu yang berbeda. Seperti itu. Dan yang keenam, tentu saja, kenapa orang tidak mau ke wihara? Kenapa umat menjadi menurun? Ya, salah satunya wiharanya kurang rapi dan kurang bersih. Bayangkan ya, kalau misalnya umat mau ke toilet saja, toiletnya tidak ada airnya, atau ada airnya tapi tempat sarang nyamuk dan lain sebagainya. Ya, berantakan sekali, banyak peralatan, banyak perlengkapan, sehingga apa? Orang menjadi enggan untuk datang ke wihara. Karena orang menganggap wihara itu tidak rapi, tidak bersih. Nanti kalau misalnya tidak bersih, tidak rapi, tidak menjadi sehat. Maka dari itu, Ibu dan Bapak, ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi ketika umat enggan ke wihara, menurun ke wihara. Kemudian ada dua hal utama ukuran dari sebuah wihara. Ya, yang pertama tentu kalau seorang pengurus atau kita sebagai pengurus wihara ingin memajukan sebuah wihara, yang harus diperhatikan adalah dari sisi kuantitasnya. Ya, kuantitasnya apa? Banyak yang menganggap kalau wiharanya besar, umatnya banyak, wiharanya maju. Seperti itu ya. Itu tidak dipungkiri Ibu dan Bapak. Semakin umatnya banyak, maka orang semakin percaya dan semakin merasa bahwa ini menjadi tempat saya untuk berlatih. Kuantitas menjadi salah satu ukuran kemajuan sebuah wihara. Yang kedua adalah kualitas. Ada yang mengatakan, Romo, umatnya sih rame Romo, tapi kualitasnya kurang, begitu ya. Jadi Ibu dan Bapak, ini juga PR untuk kita semua. Ya, PR untuk kita semua, terutama kita semua yang menjadi kepercayaan umat menjadi orang yang membantu di wihara. Kita bukan hanya membangun dari sisi jumlah, banyaknya jumlah umat, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana cara meningkatkan kualitas umat agar mereka bisa terus berlatih dan membersihkan batin dari dirinya, seperti itu. Kemudian ada masalah-masalah ya terkait bagaimana sih mengurus wihara itu. Ini saya juga sempat sharing dengan Romo Hongji ya. Apa sih masalahnya Romo kalau di wihara itu ya? Yang pertama adalah masalah itu datang dari sumber daya manusia yang masih minim. Ketika kita berbicara mengenai bagaimana sih cara mengurus wihara yang benar, ya, belum bicara masalah personilnya, ya, tapi ini masalah jumlahnya saja ini masih minim. Bayangkan Ibu dan Bapak, kalau misalnya kita jadi pengurus, setiap tahun selalu sama. Dia lagi. Ya, karena apa? Karena sumber daya yang mau dia saja, misalnya seperti itu. Ya, atau sekelompok orang saja. Ini menjadi masalah sumber daya manusia yang masih minim. Belum lagi masalahnya, kalau sudah minim, bagaimana tentang cara-cara pengelolaan wihara yang baik. Seperti itu. Sehingga apa? Sumber daya ini menjadi nomor satu dalam masalah mengurus sebuah wihara. Kalau mengurus sebuah mesin, kita bisa lihat kerusakannya di mana ya.
Ya, Toyong barangkali paham kalau mobil rusak tuh bisa tahu apa di karburatornya, misalnya apa di tempat bagian mesin-mesin lainnya. Tapi kalau manusia, ya banyak sekali dan kompleks sekali masalah sumber daya manusia seperti itu. Nah, yang kedua adalah sumber dana. Ya, ini tidak dipungkiri Ibu dan Bapak. Wihara yang mengalami perkembangan yang maju pesat tentu saja memiliki sumber daya yang mumpuni. Namun sebaliknya, ketika wihara itu ya kesulitan dalam pendanaan, maka wihara itu akan menjadi sulit. Ya. Ini juga masalah besar dan sangat menarik bila nanti ini kita sudah mengundang Romo Hongji ya sebagai orang yang salah satu kita dapatkan inspirasinya. Nanti Bapak dan Ibu bisa banyak bertanya tentang bagaimana caranya Romo cari dana. Nah, itu nanti bisa kita gali pada malam hari ini ya. Saya hanya ibaratnya melemparkan ini permasalahan awal yang memang harus kita ketahui. Dan Ibu Bapak bisa kita refleksikan apakah wihara kita juga punya masalah tersebut. Selain sumber daya manusia, kemudian sumber dana. Nah, yang ketiga ini juga menjadi salah satu masalah. Terjadi perbedaan pendapat antar pengurus dari hal-hal kecil sampai dengan hal yang besar, ya. Maka dari itu, perbedaan pendapat ini menjadi satu masalah yang menjadi perhatian orang, ya. Ketika misalnya terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada titik temunya, bisa jadi terjadi pertentangan. Dan ketika terjadi pertentangan, yang ada nanti terjadi gesek-gesekan. Dan akhirnya nanti bukan menjadi pengurus buat karma baik, tapi buat karma buruk. Nah, seperti itu. Kemudian, masalah lain mengurus wihara adalah kurangnya kreativitas pengurus dalam membuat program kerja. Inilah yang menjadi poin pembahasan yang lebih spesifik dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu kurangnya kreativitas pengurus dalam membuat program kerja. Coba kita tanyakan, apakah kita sebagai pengurus wihara sudah membuat program kerja? Apakah program kerja kita itu berjalan dengan baik? Apakah program kerja itu memang memberikan dampak kepada umat kita? Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, nanti kita akan kaji lebih dalam lagi bagaimana caranya supaya kita bisa kreatif mengurus wihara. Coba kita tanyakan Ibu dan Bapak, ya, apakah wihara kita itu diminati oleh umat untuk melakukan puja bakti? Ya, kalau misalnya pertanyaan pertama ini, ya, dijawab iya, wihara kita memang diminati, tentu ada nilai-nilai kreativitas yang muncul ketika pengurus wihara itu membuat program kerja. Karena apa? Karena kita sebagai pengurus tentunya ingin wihara kita banyak dikunjungi, banyak didatangi, dan menjadi salah satu tempat untuk berlatih membina diri, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apakah wihara kita ini bisa menjadi tempat untuk berlatih? Ya, tadi saya sering mengatakan, ya, berlatih, dan berlatih. Wihara kita, ya, wihara kita semua, seluruh Indonesia, tentunya apa sih tujuan yang membangun wihara? Tujuan membangun wihara adalah sebagai sarana agar umat dapat berlatih diri. Ya, berlatih diri menjadi lebih baik di tempat itu. Maka dari itu, kita harus buat program yang menjadikan umat bisa berlatih ke arah yang lebih baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah apakah wihara kita bisa memberikan dampak untuk umat dan masyarakat sekitar. Contohnya misalnya, ketika yang lalu terjadi COVID-19, apakah wihara bisa memberikan dampak? Apakah wihara bisa berkontribusi membantu menyelesaikan masalah umat? Umat yang terkena COVID, misalnya umat yang kesulitan ekonomi, atau umat yang membutuhkan pelayanan dari kita, seperti awam manggala, ya, kedukaan, atau mungkin termasuk pemberkahan. Kalau misalnya, oh, saya ke wihara ini, saya sangat senang. Kenapa? Karena wihara ini menjadikan saya lebih baik. Karena ketika saya membutuhkan sesuatu, wihara ini dapat memberikan perhatian yang lebih untuk saya, untuk keluarga saya. Sehingga apa? Loyalitas dari umat akan sangat kuat dan muncul keyakinan yang sangat luar biasa dari seorang umat maupun dari sebuah keluarga. Seperti itu. Kemudian,
Pertanyaan keempat, apakah wihara yang kita urus ini membawa kemajuan dari waktu ke waktu? Ya, kita pernah menemukan Pak David, satu wihara 20 tahun yang lalu sama, sampai sekarang masih sama bentuknya, ya. Bahkan yang beda apa? Kayunya lebih rapuh, seperti itu. Bukan wiharanya yang lebih kuat, tapi wiharanya semakin rapuh. Kita tahu, kita sudah belajar Dhamma bahwa memang semuanya anicca. Karena semuanya anicca, maka kita sebagai pengurus wihara harus bisa membawa dampak dan juga membawa kemajuan dari waktu ke waktu. Andai saja setiap pengurus mau membuat kreativitas dalam membuat program kerja, maka wihara itu bisa maju dari waktu ke waktu. Ya, nanti kita akan lihat. Saya ada sampel, saya ada contoh satu wihara yang memang kita bisa jadikan inspirasi untuk belajar membuat kreativitas mengurus wihara seperti itu. Nah, ada 4 hal dari saya bagaimana cara membangun kreativitas. Ya, membangun kreativitas. Yang pertama, kalau kita jadi pengurus Ibu dan Bapak, berusahalah memiliki canda. Canda itu gembira dalam melakukan program kerja. Kita harus gembira menjadi pengurus. Kalau misalnya kita jadi pengurus, hati kita kurang nyaman, kita tidak enjoy, kita tidak senang, ya, merasa menjadi beban jadi pengurus wihara, maka kita harus berpikir kembali. Maka dari itu, kita harus memiliki canda, gembira dalam melakukan program kerja. Dan yang kedua, selain gembira, kita juga harus punya semangat. Semangat melakukan program kerja. Ya, semangat. Andai kata misalnya ada kesulitan, yuk kita semangat sama-sama memecahkan masalahnya. Andai kata ada kegiatan, yuk kita semangat bersama-sama melakukannya. Karena modal semangat ini sangat penting dalam membangun kreativitas dalam mengurus wihara. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, adalah cita, perhatian, pikiran yang positif, niat yang baik dalam mengurus wihara. Kalau kita sebagai pengurus wihara, kita curahkan perhatian kita, pikiran kita dengan penuh niat yang baik, maka itu akan menjadi sebuah karma baik yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang menjadikan kekecewaan ketika kita mengurus wihara. Andai kata muncul pikiran-pikiran yang buruk, kita ingat ajaran Buddha. Ingat akan salah satu dari 8 jalan mulia berwas 8. Kita punya upaya yang benar. Andai kata muncul pikiran yang kurang baik, kita harus segera stop, kita harus segera kurangi, bahkan kita lenyapkan. Namun sebaliknya, kita munculkan pikiran-pikiran yang positif, bahkan yang belum pernah kita lakukan melalui program kerja yang kita canangkan. Ya, jangan sampai kita punya pikiran buruk ketika kita tergabung menjadi seorang pengurus. Nah, yang keempat, Ibu dan Bapak, adalah wimangsa. Wimangsa artinya apa? Kita berusaha melakukan penyelidikan, berusaha mengevaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Maka dari itu, kadang kita sering mengadakan rapat. Ya, jadi pengurus suka rapat, Romo ya, suka rapat. Kenapa? Karena salah satunya adalah bukan hanya membuat program kerja, tapi kita juga perlu mengevaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Apa sih yang kurang? Andai kata ada masukan dari orang lain, coba kita terima baik-baik. Andai kata ada yang kurang, yuk kita coba perbaiki sama-sama. Bukan menyudutkan, bukan menyalahkan, tapi kita bersama-sama membangun wihara dengan evaluasi yang dilakukan ketika program kerja itu telah dilakukan. Seperti itu. Ya, di gambar samping ada Romo Hongji ya, yang nanti sebentar lagi akan memberikan boleh dibilang pencerahan-pencerahan kepada kita semua, contoh-contoh yang sangat konkret, karena Romo Hongji saya tahu menjadi salah satu orang yang menginisiasi kemajuan sebuah wihara. Seperti ini, marilah kita kreatif dalam mengurus wihara. Ada satu contoh namanya Wihara Dharma Ratna. Ya. Saya tidak promosi Ibu dan Bapak, tapi saya kagum dengan kesungguhan hati saya. Wihara Dharma Ratna itu mengalami kemajuan yang begitu pesat. Dulu Wihara Dharma Ratna itu seperti ini, ya. Bahkan ini gambarnya nampaknya sudah diambilnya jauh lebih baik.
dibanding masa-masa sebelumnya. Nah, Rama Hongji aktif di Wihara Dharma Ratna ini. Kemudian, Wihara Dharma Ratna yang sekarang itu menjadi jauh lebih besar, ya, berlantai-lantai, dan ada nanti videonya yang nanti juga saya lihat di YouTube bagus sekali nih, ya. Wiharanya menjadi berbeda, wiharanya menjadi menarik untuk kita datangi dan kita kunjungi. Romo, apakah wihara yang nyaman itu bisa menjadikan umat tertarik dan lebih yakin? Jawabannya pasti, Ibu dan Bapak, dan yakin sekali. Bayangkan kalau misalnya wiharanya kumuh, wiharanya ibaratnya tidak terawat, pengurusnya juga cuek, maka wihara itu bisa saja ditinggalkan oleh umat Buddha. Ya, ini contoh-contohnya supaya kita bisa berkenalan. Nah, ini ada masalahnya, ya. Nanti kita bisa tanyakan, muatnya kita kira-kira berapa banyak ya? Mungkin buat 500 orang ya, seperti itu ya. Nah, ini kegiatan ulang tahun ya. Ada juga kegiatan puja bakti dan masih banyak kegiatan lainnya. Seperti itu. Nah, itulah pengantar dari saya. Tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih digali lagi, lebih dalam lagi oleh pembicara yang nomor 1, yaitu Romo Hongji. Ya, mari kita sama-sama lihat video dari rencana pembangunan yang bisa kita jadikan inspirasi di masa yang akan datang. Kepada Saudara Teddy bisa membantu menayangkannya. Rencananya Wihara Dharma Ratna ini, Ibu dan Bapak, ya, akan seperti ini. Ya, walaupun tadi kita digambar kita sudah lihat ya, seperti ya, kenyataannya memang sudah bentuknya seperti ini, namun dipercantik lagi, diperindah lagi dengan konsep yang sekarang masih sedang dilakukan pembangunannya. Nah, ini dia, kita masuk. Nah, ada lobbynya, ya, seperti itu. Nah, ini denahnya. Nah, tuh lobbynya. Ya. Keren, Ibu dan Bapak, ya. Seperti itu. Nah, ada lukisannya juga, ya. Seperti itu. Nah, ada Plaza Siwalinya juga. Wow. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini tempat pemberkahan, ya, seperti itu. Jadi mengikuti perkembangan Instagramable, ya. Jadi bisa nyaman orang-orang, ya, pemberkahan di wihara. Pada bagian tertentu, ya, ada seperti tempat yang bisa untuk ngobrol, ya, bisa minum kopi, seperti itu. Kita bisa lihat, menarik sekali. Nampaknya di lantai atas, ya, seperti itu. Oke, demikian yang saya sampaikan. Nanti kita dapatkan pencerahan, inspirasi dari Rama Hongji. Kepada Rama Hongji disilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Hendri, kepada yang mulia Biku Sangga yang mungkin saja menyaksikan acara ini. Rama Ramani, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo.
Ya, Nama Budaya, Pak David. Ya, terima kasih sekali lagi untuk saya difasilitasi oleh Romo Suhendri nih. Sangat merasa terhormat sekali bisa tergabung di sini di Damasa Kaca Online. Saya merasa terhormat untuk hadir di sini untuk berbagi. Kalau tadi disampaikan oleh narasumber pertama, Romo Suhendri, yang mempunyai gelar begitu panjang, di orang akademisi yang sangat muda dan semangat gitu. Jadi membuat saya tertantang juga untuk belajar. Saya lebih kepada nanti memberikan testimoni di mana memang tanpa dihindari juga saya adalah salah satu pelaku dari apa yang dikatakan tadi mengurus wihara, karena dari tahun 91 mulai mengenal agama Buddha dan mulai mengurus wihara. Jadi mohon maaf nanti lebih banyak saya singgung soal Dharma Ratna, di mana tadi juga contoh-contohnya dari Dharma Ratna. Wah, ini sangat keren sekali Romo Suhendri. Dimana seperti ketahui tadi katanya masih membangun, makanya saya nggak bahas soal pembangunannya. Ya, seperti itulah Dharma Ratna yang berkembang sekarang. Lalu apa sih dan bagaimana sehingga bisa seperti itu? Ya, saya salah satunya orang yang mengikuti begitu, bukan sebagai pelaku utamanya juga, tapi lebih kurang saya tahu gitu, dan sedikit banyak ada keterlibatan saya di sana, sehingga banyak hal yang mungkin di sharing kita malam ini bisa menjadi sebuah inspirasi atau bahan yang nanti bisa dimodifikasi untuk kemajuan wihara dimanapun gitu berada. Ya bukan berarti Dharma Ratna sekarang sudah maju, itu masih tetap berkembang sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, lalu wihara sebenarnya untuk apa sih sekarang? Malah kita berasanya sudah ada yang mengatakan bahwa jangan bangun wihara terus, sekarang saatnya bangun pendidikan, bangun sekolah gitu kan. Ya benar sih, tapi juga tidak salah untuk yang sudah membangun wihara, di mana memang pada saat itu termasuk juga Dharma Ratna adalah sebuah kebutuhan gitu, di lokasi tersebut butuh rumah ibadah, ya wihara gitu. Nah, maka dari situ berbondong-bondonglah kita banyak sekali di tahun-tahun 90-an itu pembangunan wihara bermunculan gitu. Jadi dengan banyaknya wihara, otomatis kan memang perkembangan umat Buddha kerasa gitu untuk terus berkembang. Nah, tapi ada juga yang seperti Romo Suhendri bilang, sudah 20 tahun kok begitu-begitu aja ya, bahkan ada yang tidur, bahkan baru bangkit lagi, bahkan yang seadanya gitu. Ya mau bagaimana lagi gitu, karena mungkin ini pengaruhnya memang SDM, lagi-lagi SDM ini sangat-sangat penting dan kita nggak pernah perhatikan gitu untuk SDM ini. Kenapa sih gitu? Nah, makanya sebenarnya motivasi kita membangun wihara itu apa dulu nih gitu. Nah, banyak di antara kita bisa juga jadi karena dulu sudah aktif di wihara sini, ketika sudah tidak menjabat lagi, bikin wihara baru, terjadilah wihara berikutnya. Nah, itu motivasi salah satunya. Salah nggak? Nggak salah juga. Kenapa? Kalau membangun wihara, ya bagus lah, kecuali bangun tempat-tempat yang kurang bermanfaat. Ya. Cuman lagi-lagi, itu pun ada kekurangannya sebenarnya gitu. Nah, makanya ketika lepas dari kepengurusan itu, tidak lagi konsen di wihara itu sendiri gitu, sehingga SDM-nya ditinggalkan gitu, dan belum sempat untuk bisa eksis, tapi dipaksakan harus memimpin wihara ini dengan segala keterbatasannya gitu. Nah, ini seringkali kita temukan hal seperti itu. Jadi SDM itu bisa tumbuh ketika memang kita ciptakan gitu, kita kondisikan, di mana
seseorang yang mungkin sudah menjabat sebagai ketua dari wihara tersebut, ketua Dayaka, ya itu harus ada batasannya. Memang jangan karena dipercaya terus-terusan. Karena biasanya kalau satu periode itu 3 tahun, masih kreatif, pikirannya masih fresh. Tapi ketika tahun berikutnya, udah periode kedua, biasanya kreativitasnya turun. Maka dari itu, siapkanlah regenerasi gitu. Itu sangat-sangat penting, di mana kalau orang baru, sesalah-salahnya dia, pasti mempunyai ide kreatif yang baru gitu. Kalau kita biasanya sudah agak mentok nih, apalagi sih yang harus kita kerjakan? Nah, itu juga masalah. Makanya jadi kendala. Kenapa SDM itu tidak tumbuh? Karena kita nggak memberikan ruang gitu, tidak memberikan kesempatan kepada orang baru. Salah satu contoh di pekerjaan saya nih, dulu saya pasang barang itu sendiri, cari order sendiri, belanja sendiri. Karena apa? Saya nggak percaya kalau saya panggil anak buah, ntar hasilnya nggak bagus, nanti mengecewakan dan berbahaya gitu kan. Wah, jadi saya harus kerjakan sendiri. Nah, ketika saya kerjakan sendiri, yang terjadi apa? Bisa, tapi hasilnya cuma segitu gitu, terbatas. Tapi dengan saya dinasehati oleh seorang teman bahwa sudah lu relain aja. Kekurangan memang pasti ada, tapi lambat laun kita perbaiki gitu. Jangan takut, perbaiki. Akhirnya saya coba, oh ya kasihlah. Wah iya, saya diomelin sama pelanggan gitu kan, karena kerjanya kurang rapi segala macam. Ya sudah, itu konsekuensi gitu ya. Tapi saya latih terus. Yang terjadi apa? Kok bisa saya bisa nyantai, dan karyawan saya bisa kerjain sendiri gitu. Nah itu salah satu, kita mempercayakan. Jadi ini yang harus ditumbuhkan. Kita memberikan kepercayaan kepada orang baru. Jangan khawatir dia masih muda, masih anak-anak. Kasih kesempatan ya. Bagi kita yang senior, akan yang lebih duluan gitu, harus merelakan itu gitu. Bukan berarti kita yang membangun wihara lalu selamanya kita ada di situ. Iya memang ada, tapi sebatas sebagai ya sudah meninjau saja, ya sudah menasihati saja, ya sudah membina saja. Jangan lu terus-terusan pegang. Kenapa? Tidak kreatif, tidak akan kreatif. Itu satu dari segi SDM-nya. Lalu kadang kita ketakutan gini, karena wiharanya mungkin di tempat yang kurang strategis gitu. Nah, Dharma Ratna dulu pun itu yang wihara kecil yang tadi di foto itu lebih kecil lagi, apa mungkin bisa besar seperti sekarang? Itu juga mimpi gitu. Lalu kenapa bisa demikian? Saya dan teman-teman mempunyai satu motivasi begini. Kita harus lepas, kita harus terbuka wihara ini untuk semua orang. Jadi jangan karena kita orang asli, apa istilahnya, orang aslinya, lokalnya gitu, nggak boleh orang lain pegang, orang luar. Nah itu bahaya. Kenapa? Kondisi kita yang di kampung dengan pemikiran orang luar, orang perumahan, itu beda loh. Itu beda. Dari segi pendidikan, pekerjaan, lingkungan, sangat beda. Dan itu sangat-sangat bisa membantu perkembangan wihara. Nah dari pemikiran itu, kita terbuka untuk semua gitu. Kita terbuka untuk semua. Siapa yang datang kita amati, kita ajak ngobrol, kita memberikan semua keadaan wihara itu kita beritahukan gitu kan. Ya lama-lama kan mereka tahu dan betah dan ingin membantu mengurus gitu. Dan sangat-sangat mempengaruhi perkembangannya gitu. Di mana ketika dia bisa diterima di situ, berikutnya itu saudaranya lah, temennya lah dikabarkan, wah ini wihara kecil tapi kok terbuka ya, kita nyaman ada di sini. Makanya ketika Romo Suhendri tadi bilang, oh di salah satu tempat ibadah lain kok sambutannya enak amat. Nah itu yang pernah kita lakukan, bagaimana merangkul umat untuk bisa datang dan bukan cuma duduk puja bakti, tapi kita memberikan ruang untuk
dia berkreativitas di situ. Dan yang terjadi memang benar, wah luar biasa, dananya juga jauh lebih besar sebenarnya. Nah, dari situ kita mulai terbuka, mulai dikenal. Nah, ini mulai wihara dari kampung, tapi kok bisa berangkat gitu. Nah, satu hal lagi memang yang menjadi daya tarik itu harus ya seperti penceramahnya yang bagus gitu kan, apalagi biku, dan ada biku yang menetap di situ, itu menjadi nilai tambah sebenarnya, di mana orang akan melihat, oh mencari biku ke wihara tersebut, wah jadi tambah lagi gitu kan. Akhirnya apa? Tempat yang tadinya kosong, jadi kurang gitu, jadi sempit gitu, karena kehadiran biku. Ya memang waktu itu menjadi salah satu hal penting gitu, di mana kadang kita karena wiharanya atau citanya kecil dan merasa bahwa semuanya kerja, kalau hari Minggu juga nggak sempat, kondangan segala macam, makanya sangat takut orang membuka wihara itu atau cetia hari Minggu gitu. Tapi ternyata kita perhatikan bahwa itu sangat menguntungkan. Di mana menguntungkannya? Satu, ketika kita buka hari Minggu, ya, dan semua puja bakti kita buka hari Minggu, baik sekolah minggu, umum, dan kalau memungkinkan ada ruang untuk remaja. Nah, mereka Minggu pagi itu secara bersama-sama bisa ke wihara gitu, bisa ke wihara. Nah, dari situlah mereka merasa, oh iya nyaman ya bisa ke wihara bersama-sama, dan setelah pulang bisa ke mall bersama, bisa kemana bersama gitu. Dan dimulai Minggu paginya itu, yang tadinya cuma nganter sekolah anaknya, sekolah minggu, kita deketin, ayo Bu silakan masuk, ayo Ci masuk aja di sini, lihat nggak apa-apa kok, masuk aja masuk. Nah dari situ mulai, oh iya ya bisa sekalian ya, jangan maminya aja, papinya dong diajak, kita mau kenalan. Jadilah maminya, papinya datang juga gitu. Akhirnya semua sekeluarganya datang. Makanya rata-rata itu satu keluarga datang pagi-pagi. Jadi akhirnya ini saya perhatikan wihara sekitar yang masih di daerah yang tidak buka Minggu pagi. Jadi dia cari wihara itu gitu. Nah itu salah satu bagaimana kita kreatif untuk membuat umat hadir. Nah lagi-lagi konsekuensinya adalah dana. Ketika wihara itu berkembang, memang sih kalau ada umatnya otomatis dana itu pasti ada gitu ya. Tapi bagi kita yang baru untuk memulai, rasa ketakutan itu kan ada gitu. Mau beresin kamar mandi yang tadi banyak genangan nyamuknya aja kita takut gitu ya. Kita cari uangnya, gimana cari dananya gitu. Nah, sebenarnya kreativitas itu bisa cari dana itu bisa digalakkan lewat mana? Kita bisa contoh kok dari yang ada. Kemarin saya baru lihat, saya melintas naik sepeda, ada sebuah kotak kecil berdiri di pinggir jalan, tulisannya drive-thru beramal. Keren nggak? Iya. Drive-thru beramal. Yeah. Itu orang scan barcode dengan kata-katanya bagus gitu di bawah. Nah saya terpikir kalau misalkan itu di wihara bilangnya dana paramita drive-thru. Lalu kita siapkan air paritanya, misalkan air parita, silakan diambil air berkahnya bagi yang membutuhkan. Seneng nggak orang? Seneng, pasti. Nah inilah kadang kita nggak mau mencari hal-hal baru untuk penggalangan dana yang kreatif gitu. Salah satu yang pernah saya lakukan di Dharma Ratna adalah kebutuhan membeli mobil nih high-S, tahu sendiri harganya lumayan lah, 500 kurang-kurang sedikit gitu kan. Bagaimana sih untuk mencari ini, kebetulan saya koordinator dananya. Saya kepikiran bahwa waktu itu baru-barunya terbit kita punya flash, kartu flash itu, flash BCA itu baru gitu. Wah ini orang seneng nih. Saya buatlah logo bangunan Dharma Ratna, ada rupang Budanya, dan di situ bertuliskan nama si
donatur. Saya bilangnya Pak, ini limit edition 100, hanya 100 keluarnya, satunya 2 juta. Lalu fungsinya apa sih? Ini adalah sebagai tanda terima, di mana Bapak Ibu bisa manfaatkan ini untuk bila kita tap nih, misalkan di jalan tol, dan kita melihat Sang Buddha itu, dan kita mengingatkan dana kita yang tadi kita lakukan, apa yang terkesan dari Bapak Ibu sekalian? Perjalanan Ibu sangat menyenangkan karena sudah berdana dan memberikan kontribusi terhadap wihara gitu. Itu bagus nggak? Bagus. Bukan karena kita mengada-ngada, tapi memang seperti itulah gitu. Ketika kita tap, ini bisa menjadi sesuatu yang baik gitu. Lalu ide ini saya dapat dari mana? Dulu setiap jalan tol itu ada penjaganya ya. Penjaga. Dan pernah saya baca bahwa penjaga itu ditanya, kok nggak bosen sih kerjanya cuma kasih kembalian, nggak bete gitu. Lalu dia jawab apa? Ya, saya setiap kali mobil yang lewat, saya doakan semoga mereka selamat sampai tujuan. Setiap kali dia lakukan itu, saya merinding membacanya gitu. Lalu saya aplikasikan ke dalam flash itu. Setiap kamu tap, berarti perjalanan Anda akan selamat, gitu kan? Seneng loh. Akhirnya apa? 100 flash itu habis gitu. Aduh, banyak yang minta lagi. Ya udah, berikutnya saya bikin edisi limit edition kedua, 100 kedua. Akhirnya mobil itu lunas gitu. Nah, ini salah satu contoh kreativitas kita untuk menggalang dana. Jadi jangan terpaku hanya pada pola-pola pakem yang ada gitu. Pakem yang ada, oh ya bikin proposal bla bla dengan segala, ini standar banget, mainstream gitu, sehingga membuat orang kurang tertarik gitu, Dan kita membuat sesuatu terobosan atau hal baru seperti yang tadi di video itu kepikiran aja enggak, karena banyak biayanya pasti banyak banget, dan saya bukan dibebani, juga dipercayakan juga untuk galang dana tersebut. Lalu bagaimana nih? Bisa nggak jadi seperti itu? Saya bilang yang terpenting adalah kita di tim ini, di pengurus ini, yang penting adalah satu frekuensi, satu motivasi. Jadi seberapa excitednya kita akan menjalankan program itu. Contoh, ketika kita di Magabudi, Romo Swendri dirikan satu gedung sentra pelayanan umat Buddha gitu kan. Ya kebetulan saya juga dipercaya sebagai ketuanya. Bisa nggak? Ya banyak yang takut gitu. Lalu saya bilang, ketika kita takut ya selesai gitu. Tapi kalau kita coba, kalau gagal ya minimal udah dicoba gitu. Toh nggak ada ruginya. Kenapa? Orang kita nggak ada modalnya kok. Kita melangkah tuh nggak ada modalnya gitu. Kenapa yang kita takut? Tapi syaratnya saya bilang, semua dari kita harus punya perasaan yang sama-sama excited bahwa kita ini bisa kita capai gitu. Nah, dengan demikian jalan pasti ada aja. Dan yang terjadi apa? Prediksi 1 tahun lunas ternyata 4-5 bulan bisa selesai gitu. Kok bisa? Ya bisa, karena apa? Semua pengurus mempunyai tujuan yang sama. Nah, ini yang penting gitu. Jangan saling sikut gitu. Wah, kalau nggak ada gua lu, ini wihara nggak akan ada apa-apanya. Nah, mungkin bagian yang terakhir adalah tentang bagaimana mengelola perasaan kita sebenarnya ketika kita menjadi pengurus wihara. Begini, dulu saya merasa bahwa di pekerjaan saya adalah orang yang sangat, ya cukup penting lah, nggak penting-penting banget, tapi cukup penting lah karena saya adalah salah satu leaders dan punya di bawahnya kurang lebih 400-an orang karyawan. Jadi setiap hari itu saya merasa saya bagian yang sangat penting gitu. Nah, ketika itu saya tidak puas di pekerjaan, gua berhenti aja lah, paling juga lu mati lu, nggak ada gua lu, karena selama ini gua terus yang ngerjain gitu kan. Ya selesailah saya ngambek dan berhenti gitu kan dari pekerjaan. Yang terjadi apa? Ya paling 1-2 hari itu produknya agak macet. Mereka bayar saya yang kayak saya lebih mahal lagi juga bisa gitu. Siapa lu gitu kan? Nah, akhirnya saya keluar rugi dong.
mereka sama pabriknya tetap jalan karena berani hire orang. Di wihara pun demikian ternyata. Kenapa? Saya bilang kita harus menata perasaan kita, di mana sesungguhnya kita sebagai pengurus itu bukan karena wihara yang butuh kita, karena kita apa-apa kita bisa gitu, apa-apa kita bisa. Bukan karena kita terus wihara itu jalan jadi gitu. Ya memang kita ada kontribusi, tapi tidak 100% begitu. Kenapa? Ketika kita punya perasaan seperti itu dan waktunya kita bertugas, waktunya kita menjabat di situ selesai, maka yang terjadi adalah sakit hati. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah, yang harus kita tekan bahwa yang membutuhkan wihara itu kita sebagai tempat kita melakukan kebajikan, melakukan kebaikan. Kalau enggak, malam ini saya sangat membutuhkan Dhammasaka Kaca Online karena saya jadi bisa berbagi gitu, bisa memberikan inspirasi, mungkin berguna gitu. Jadi saya yang membutuhkan gitu, makanya saya sangat perhatiin, kapan nih udah dibuka belum Zoom-nya? Sudah ini belum, bagaimana ininya, bagaimana itunya, karena saya selalu tanyain Romo Swendri bagaimana untuk melakukan hal ini gitu. Nah, dari itulah saya merasa bukan siapa-siapa gitu. Sehingga penataan diri ini menjadi penting sehingga mengurangi sakit hati ketika saya tidak dipakai lagi. Saya rasa demikian, nanti kita bahas apabila ada yang ditambahkan. David, terima kasih. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya, Soti Hotu, Namo Buddhaya kepada Romo Hongji dan Romo Swendri. Terima kasih atas sharingnya ya. Izinkan saya nih untuk mungkin mencatat poin-poin penting dari diskusi yang tadi disampaikan oleh Romo Swendri dan Romo Hongji ya. Dari Romo Swendri tadi kita untuk melihat kreativitas itu kita lihat dulu fenomena dan masalahnya yang terjadi. Apakah wihara kita itu diminati? Wihara kita itu menjadi tempat untuk berlatih, berdampak, serta semakin maju dari waktu ke waktu. Diimbangi dengan 4 kreativitas ya tadi. Ada canda, ada wirya, ada cita, dan ada wimangsa. Ya. Kalau dari Rama Hongji tadi yang digarisbawahi adalah SDM itu perlu diregenerasi agar kreativitas itu meningkat, karena tadi pandangan Romo Hongji kalau udah 3 tahun itu biasanya udah mulai berkurang kreativitas pengurusnya ya. Terus jangan kita ada timbul rasa ketakutan. Misalnya tadi di tempat wiharanya kurang strategis, jangan kita merasa ketakutan dan kita persilahkan untuk umat mungkin dari luar lingkungan tempat tinggal kita untuk dapat berkontribusi. Selama kontribusinya itu kontribusi yang positif. Terus untuk dana juga, kita jangan terlalu pakem. Kita harus cari yang mainstream, yang kreatif. Seperti tadi Romo Hongji mencontohkan flashcard limited edition. Ya, bagus sekali. Lalu juga semua pengurus harus sama, ya memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir, kita harus menata perasaan kita bahwasannya kita yang butuh wihara sebagai ladang untuk melakukan kebajikan. Luar biasa sekali sharing pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum mungkin kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, sesi tanya jawab, marilah kita refleks dulu sejenak. Kita akan mendengarkan lantunan lagu Buddhis yang akan dipersembahkan oleh Saudara Arianto Herika. Moramani, Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama semua, saya ucapkan Soti Hotu Namo Buddhaya. Saya Arianto akan menyanyikan satu buah lagu Buddhis yang berjudul Lentera Dunia. Dia Maha
Guru junjungan kita penuntun kenibanan. Dia Maha Suci, Dia Maha Bijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah Sang Bhagawa. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Dia Maha Suci, Dia Maha Bijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah Sang Bhagawa. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Sadarilah hidup ini tiada kekal adanya, keindahan kemewahan pastilah kan sirna. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Mari kita mengikuti namanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Pastilah kan bahagia di bumi. Ya, demikianlah persembahan lagu Buddhis dari saya. Terima kasih, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Soti Hotu, latihan lagu Buddhis yang begitu indah dari Saudara Arianto Herika. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Sebelum masuk sesi tanya jawab, kepada operator yang bertugas dimohon bantuannya, dan kepada para partisipan yang berada dalam Zoom bisa mengaktifkan kameranya. Kita akan mengabadikan momen kita pada malam hari ini. Ya baik, dokumentasi akan saya bantu. Saya mulai dari Romo Hongji. Sebentar, oke. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Kemudian ke Romo Swendri. Terima kasih Romo Hongji.
Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang ke moderator. Ya, oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian ke seluruh partisipan. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Romo Suhendri, Romo Hongce. Bisa lanjutkan moderator. Terima kasih Ko Yong telah mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari partisipan, saat yang kita tunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya sesuai dengan topik materi pada malam hari ini. Silahkan bisa menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom atau mungkin di kolom chat YouTube ya. Mungkin sebagai pembuka, Romo Suhendri, Romo Hongji, izinkan saya bertanya nih sebagai moderator. Izinkan saya bertanya pertanyaan pertama ini dari saya ini. Tadi sebenarnya agak sedikit menarik. Begitu kita lihat kan tadi ada penjabaran ya, bahwasannya bisa digantikan wihara itu dengan YouTube ya tadi ya ada timbul persepsi seperti itu. Nah, yang kita tahu nih Dhamma Sakaca online ini juga termasuk kreativitas sebenarnya dalam mengurus wihara dan juga sudah konsisten kita memasuki season yang ketiga ya. Istilahnya kita wiharanya offline, metodenya online gitu ya. Nah, kira-kira konsistensi dan kreativitas ini apakah akan bertahan atau enggak nih Romo Suhendri kira-kira nih. Romo Suhendri ini udah ikut dari season 1 nih, Romo Hongji, Romo Suhendri dari season 1 nih sudah mengikuti Dhamma Sakaca online ini. Kira-kira bagaimana nih tanggapan dari Romo Hongji dan Romo Suhendri mengenai pertanyaan saya? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi saya mengenang masa lalu bersama Ko Yong dan juga bersama-sama Nera dan teman-teman lainnya ya. Dahulu saya diajak berpartisipasi, awalnya saya menjadi pemirsa, ya, menjadi penonton. Ya. Saya senang dengan acara ini karena apa? Karena menghadirkan para penceramah yang luar biasa, kita bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi, motivasi, dan juga tentunya dharma. Namun Bapak dan Ibu, kreativitas ini adalah kreativitas yang memang baik sekali untuk kita lanjutkan. Bahkan saya juga bersama dengan Romo Hongji dalam waktu dekat dan juga ada salah satu grup namanya Metasik sudah membuat podcast tuh. Walaupun podcastnya masih audio. Ya, mudah-mudahan nanti salah satu dari kami ya bisa menjadikan podcast ini adalah salah satu bentuk kreativitas. Lalu bagaimana pandangan kita ketika misalnya kita sudah munculkan siaran-siaran ini? Ya, ketika sesuatu yang positif dalam daya upaya benar, ya, maka kita harus teruskan dan kita kembangkan. Itu dalam salah satu daya upaya benar kita, karena ini sifatnya baik. Namun, ketika kita sudah mengikuti acara ini, kita terus lanjutkan. Ketika misalnya kita ada puja bakti di wihara, ini sekarang pandemi sudah mulai mereda, wihara-wihara sudah dibuka. Ayo kita juga datang ke wihara tempat kita beribadah, tempat kita melakukan puja bakti. Misalnya ya, yang wiharanya seperti tadi wihara Dharma Ratna ada hari Minggu, ya kita bikin kita datang bersama keluarga ke wihara Dharma Ratna di hari Minggu. Namun ketika kita belajar dharma, kita bisa belajar dharma melalui siaran-siaran seperti ini yang diinisiasi oleh Dhamma Metta Jember dan juga Dhamma Harja Banyuwangi. Jadi bahkan ada beberapa wihara yang walaupun sudah buka puja baktinya, tapi tetap ada yang namanya siaran online-nya. Itu jadinya double kebajikannya. Yang di rumah karena sakit, ya, yang di rumah mungkin karena memang dia tidak bisa menyaksikan sesuatu yang memang secara langsung datang, dia bisa melihat dari rumah. Namun tetap Ibu dan Bapak, saya pernah mendengar salah satu uraian yang sangat baik sekali dari seorang biku bahwa nonton siaran seperti ini ya sama kita datang puja bakti, boleh dibilang ya dalam tanda kutip ya, godaannya lebih banyak kita nonton siaran seperti ini ya.
Kalau misalnya kita di wihara, barangkali kita kalau misalnya ada wihara itu buka puja bakti, ada WA, kita akan malu. Kita buka ke wihara, handphonenya kita liatin terus gitu kan. Iya. Tapi kalau di rumah, kita setel misalnya YouTube saja, siaran Dhamma Metta Jember, ketika ada WA masuk, ya Sambil apa yang WA-an ya. sambil WA yang ada nanti tidak konsentrasi. Belum lagi misalnya kalau ada misalnya saudara kita, kerabat kita datang, pasti kita tunda dan biasanya tidak kita lanjutkan. Jadi ibu dan bapak, saran saya yang sudah baik dilanjutkan, namun kita tidak meninggalkan tempat kita berpuja bakti waktu sebelum masa pandemi. Karena apa? Karena dengan puja bakti itu ada nilai sosialnya, ya. Karena kalau kita nonton di siaran, nilai sosialnya di mana ya Romo ya gitu kan? Kita tidak bisa secara sosial kita bertatap muka, kita menyampaikan apa yang kita mau sampaikan seperti itu. Bahkan bertanya saja terbatas kalau kita nonton satu siaran. Tapi kalau kita di wihara kita bisa lebih leluasa seperti itu. Itu pandangan saya. Romo Hongji mungkin ada tanggapan, Romo Hongji? Iya, ya sebenarnya akhirnya online ini pun menjadi satu kesatuan sebenarnya, di mana saya ditanya sama pengurus wihara, sekarang kita sudah aktif nih, hampir 100% sudah bisa hadir. Apakah online-nya tetap dilakukan, disiarkan? Saya jawabnya, ya tetap, jangan di-stop. Kenapa? Itu penting sekali untuk jejak digital kita, gitu. Di mana walaupun hanya satu orang yang terima manfaatnya, itu udah ada yang terima, gitu. Dan akan terus sepanjang masa akan tersimpan gitu. Ini penting gitu. Ketimbang dulu kita mau record itu susah setengah mati, kita perlu file yang besar, kita perlu recording yang bagus. Sekarang tinggal pakai handphone aja lo masuk YouTube kelar gitu kan. Itu sudah bagus, sudah gampang, dimudahkan sekali dengan teknologi gitu. Dan juga ternyata Bante Utamo pun lebih seneng untuk ceramah online ya. Kenapa? Bisa lebih banyak, berkali-kali lipat yang menjangkau gitu. Ketimbang cuma hadir offline di satu wihara 300 atau 1.000 orang, tapi dengan online viewernya berapa gitu. Itu makanya harus tetap dipertahankan sih menurut saya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi tetap ya kita kembangkan. Kalau tadi saya menangkap dari Romo Swendri, mungkin perbedaannya di waktu saja ya. Mungkin mengulang kembali siaran Dhamma kita bisa mungkin saat lagi rehat ya, setelah pulang kerja mungkin, atau saat lagi istirahat kerja mungkin. Tapi tetap tidak meninggalkan waktu kita yang memang untuk datang ke wihara berbuat kebajikan di wihara ya. Demikian juga dengan Romo Hongji ya tadi. Di Dhammaratna berarti tetap ya Romo ya, jadi hybrid ya, online dan offline ya jadinya. Ya. Ada jalan dua-duanya. Nah, ini belum ada yang bertanya, saya lagi nih kesempatan emas sebenarnya buat saya. Jadi saya bertanya nih kepada dua senior di Magabudi nih. Kalau saya kan hitungannya ya dibilang tua enggak, dibilang muda ya, masih muda ya Romo ya. Saya kan nih lihat nih kadang-kadang kalau saya lagi mungkin ya Romo Swendri yang nyeblosin saya lah ke sini nih, suka memberikan saya kesempatan untuk sharing Dhamma nih ke yang muda-mudi. Nah, saya lihat fenomena sekarang nih ya Romo Hongji, Romo Swendri ya. Itu umat itu kebanyakan putus di masa remaja, di masa muda-mudi. Kira-kira menurut Romo Hongji sama Romo Swendri nih, wihara itu perlu program yang bagaimana sih? Jadi biar nggak jomplang gitu. Pada saat puja bakti umum itu mungkin mencapai 150 gitu ya. Jadi pada saat puja bakti yang muda-mudi, apalagi ditaruhnya di malam minggu gitu. Romo kadang-kadang nih, udah kalah ada kondangan, nggak jadi ke puja bakti, pilih kondangan dulu gitu. Kadang-kadang yang datang tuh 7, 10 gitu kan. Jadi jadinya agak sedikit jomplang jaraknya. Kira-kira kiat-kiatnya nih dari Romo Swendri sama Romo Hongji untuk wihara-wihara biar program muda-mudinya ini aktif gitu, jadi ramai gitu. Kira-kira bagaimana? Silakan Romo Hongji dulu. Ya, baik. Sebenarnya di antara kita ya
banyak sudah tahu perkembangan remaja ini memang makin sekarang lebih ke gadget ya. Teknologi itu yang membuat mereka seperti ketinggalan jauh ketika puja bakti di wihara dengan pola yang demikian, rasanya kok zaman purba banget gitu. Tapi kalau kita pikir lagi, kalau orang masih mencari yang hal-hal yang menyenangkan, itu sesungguhnya Mbak Bante bilang itu tahap awal. Kenapa? Dia hanya mencari yang hanya sifatnya fun gitu. Ya. Tapi memang nggak bisa dihindari, itu akan terjadi terbagi dua gitu pola dari anak-anak remaja kita. Lalu untuk mengurangi ini bagaimana sih caranya? Ya harus banyak kegiatan, ada kegiatan yang membuat mereka terlibat gitu. Dan juga jangan terlalu berbau damak lah gitu. Juga kadang kita begini, ketika kita mau menampilkan sesuatu nih di wihara, misalkan mau Waisak, kok kita bikin Dhamma Santi Waisak yuk, ayo, oke, kita buat di mana, gedungnya yang mewah, yang megah, dengan biaya bla bla bla. Terus ditanya kontennya apa nih, bingung kan kita cari apa ya. Nah, seringkali kita terjebak bahwa kita hanya mau menghadirkan acaranya, tapi kontennya itu kita cari-cari mana sih yang pantas gitu untuk dijadikan tampilan. Ternyata nggak ada. Nah, salahnya kita harusnya dimulai dari kita buat kontennya dulu. Sekiranya sudah pantas untuk dipertontonkan, untuk diperformankan gitu, itu ada gitu. Nah, kebetulan Dharmarana sendiri kan punya tarian tuh, bisa dilihat di YouTube, itu sebuah produk gitu yang membanggakan menurut saya. Nah, dengan demikian, satu, secara keseluruhan wihara itu dapat kesempatan untuk menjadikan itu konten di acara. Kedua, kreativitas anak itu di situ membuat mereka ada sesuatu loh kalau ke wihara gitu. Bukan cuman kebaktian, tapi latihan tari itu ternyata menyenangkan gitu. Nah, harus kreatif ke situ sih gitu. Terus menerus, jangan hanya mau tampil kapan kita latihan. Enggak, latihan aja terus gitu sepanjang masa. Nanti menjadi komunitas yang baru, yang menarik gitu. Oke. Ya. Jadi ada sesuatu yang memang nggak cuma hanya puja bakti gitulah kurang lebih ya Romo ya. Tapi ada kegiatan yang memang ya yang mungkin yang kekinian juga bisa selama itu yang positif ditempatkan di wihara ya, mengembangkan itunya ya gitu ya. Betul. Romo Swendri mungkin ada tanggapan? Ya, saya kagum dengan beberapa wihara yang ada ya, Bapak dan Ibu, yang umat remajanya banyak, muda-mudinya banyak ya. Saya pernah datang ceramah ke muda-mudi tersebut. Sebelum saya ceramah, mereka ada kegiatan nyanyi ya. Dan kegiatan nyanyinya itu bukan nyanyi yang pembawa acara panggil terus anak mudanya maju terus tanya mau nyanyi apa ya. Itu biasa sekali. Atau cuma yuk kita nyanyi gitu. Namun mereka memunculkan kreativitas dalam bentuk mereka ada gitaris, mereka ada band, ya seperti itu. Bahkan mereka ada gendang, misalnya gitu kan. Kalau misalnya di daerah-daerah, artinya apa? Melibatkan seni yang tadi Romo Honji bilang itu juga baik, misalnya. Bisa jadi ada yang namanya seperti klub misalnya, klub tari, klub dance, ya, atau klub band itu juga itu membuat mereka jadi lebih oke. Bahkan ada sebagian wihara yang bikin kegiatan selain puja bakti, mereka bikin acara futsal bersama. Oke. Kalau olahraga bersama, ya bisa jadi. Oke. Kita adain kegiatan ya, apa tuh? Futsal bersama. Boleh juga, bisa juga. Karena ada sisi olahraganya. Kalau anak muda dikasih kegiatan olahraga, senang seperti itu. Atau bisa juga Bapak dan Ibu misalnya, selain itu kita bikin acara kunjungan. Ya, kalau acara kunjungan antara wihara satu dengan wihara lain itu juga bisa membuat kita bisa kenalan loh dengan umat wihara mana itu juga bagus. Atau bikin tour misalnya gitu, itu juga bagus. Turnya yang misalnya yang mungkin mereka bisa happy seperti itu.
dipikirkan yang mana ya, bisa survei dulu kecil-kecilan, kita tur kemana ya, misalnya seperti itu, yang membuat mereka jadi ada minat datang ke wihara. Atau bisa juga mereka bikin pengurus kerjasama dengan misalnya ya bapak ibu gurunya, misalnya gitu kan, bapak ibu gurunya di sekolahan ya, minta apa tuh kalau zaman dahulu ya Pak David ya, minta mereka puja bakti ya. Iya. Jadi salah satu tugas dari sekolah supaya mereka Ikut puja masuk bakti ya. ikut puja bakti. Boleh enggak Romo? Ya itu boleh-boleh saja supaya mereka datang ke wihara. Namun ketika mereka datang ke wihara, kita nih pengurus wihara harus punya kemasan yang bagus. Jangan mereka menjadi terpaksa karena diharuskan oleh guru agamanya datang ke wihara. Itu juga bisa kita lakukan. Ya, atau misalnya ya, kita minta ketika puja bakti orang tua, kita kasih pesan sponsor. Artinya apa? Pengurusnya bisikin pengurus penceramanya, Romo nanti himbau ya, ajak terus supaya anaknya mau kebaktian. Dengan himbauan ajakan misalnya Romo Hongji ceramah di puja bakti orang tua, tapi sudah dikasih pesan sama pengurusnya, nanti sisipkan ya himbauan supaya anaknya datang ke wihara, kasih tahu manfaatnya kalau ke wihara apa, supaya pengurus wihara juga punya ibaratnya punya, kalau di ilmu penjualan apa ya namanya ya, bukan sales ya Romo Hongji ya, tapi apa ya, mengajak melalui orang tua ya, karena kan anak bisa mendengar orang tua gitu. Kalau misalnya pengurus yang himbau belum tentu mau, tapi kalau papa mamanya yang minta David ke wihara ya, nah mereka juga jadi apa ya, dalam tanda kutip mereka berangkat ke wihara. Atau dari sekolah minggu nih mereka sudah terus diarahkan, nanti setelah sekolah minggu ya kita ada tempat namanya remaja, seperti Dharma Ratna itu pakai kelas tuh dia tuh, jadi nggak dicampur. Kadang-kadang di remaja sendiri itu dari siswa mungkin kelas 6 udah bisa masuk di remaja sampai orang kuliah, jadi terlalu jomplang. Nah, boleh kita segmentasikan lagi, kita pecah lagi ya, supaya apa, supaya mereka walaupun mungkin terpecah remaja itu jadi 2, jadi 3, tapi ketika berkumpul itu pasti jadi sangat banyak, seperti itu, dan regenerasinya tidak putus, seperti itu. Begitu. Oke. Jadi tadi yang orang tua itu kalau bahasa marketingnya word of mouth ya. Jadi dari mulut ke mulut, dari mulut orang tuanya nyampein ke anaknya ya. Gitu ya Romo, biasanya akan didengar ya. Oke, Romo, ini ada pertanyaan dari Mbak Wirya Jaya di YouTube ya. Namo Buddhaya, Sotiotu, Romo berdua. Saya ingin bertanya, apakah dalam struktur Karakasaba boleh tidak ada ketua? Boleh tidak ada ketua? Mohon penjelasan, Hanumodana. Ya. Silakan, Romo Hongji. Boleh tidak ada ketua nih? Boleh tidak ada ketua. Masalahnya boleh tidak ada ketua ya. Ya, masalahnya kadang kalau ada ketuanya, satu kemungkinan susah mencari seorang ketua. Kedua, biasanya ketua lama susah banget turunnya. Itu juga 2 masalah sebenarnya. Nah, Dharma Ratna mengadopsi hal ini gitu. Kenapa? Kita karena wihara sudah banyak sekali umatnya, jadi pekerjaannya lebih kompleks gitu kan, lebih kompleks. Kalau satu ketua umum saja, ya memang bisa dibagi dengan ketua bidang, tapi lagi-lagi mencari figur yang kuat seperti ketua itu kadang SDM-nya memang susah gitu. Kita mendapatkannya nggak langsung plek, langsung bagus bisa kuat gitu. Nah, maka dari itu dirubahlah sama Bante untuk menjadi apa? Hanya ada ketua bidang. Kita bikin 3 ketua bidang. Jadi ketua umumnya siapa? Kepala wihara gitu. Kepala wihara merangkap sebagai ya ketua umumnya gitu. Jadi langsung, karena contoh di Dharma Ratna adalah wihara di mana dibina oleh Sangha Theravada Indonesia. Jadi ada kepala wiharanya dan langsung membawahi 3 ketua bidang, baru koordinator-koordinator. Jadi itu sangat mungkin gitu. Jadi meringankan tugas masing-masing ketua bidang sebenarnya. Sangat-sangat boleh itu. Dan ternyata sudah diikuti oleh beberapa wihara, saya lihat. Ternyata efektif ya cara seperti itu. Ya. Ya.
Semoga menjawab ya. Atau Romo Henry mau menambahkan? Iya, jadi kalau misalnya seperti apa yang tadi Romo Hongji, sudah ideal seperti itu. Namun, andai kata misalnya wihara itu belum ada kepala wiharanya, misalnya tidak ada biku sangga yang menetapnya, bagaimana? Secara organisasi itu dibentuk berdasarkan kebutuhan. Kalau misalnya memang butuh sebagai alat agar koordinasinya baik gitu kan, intinya kita membentuk organisasi itu bukan mengikuti pola yang lama karena zaman dahulu bentuk organisasinya seperti itu, sehingga kita harus mengikuti terus secara turun-temurun, harus seperti itu. Ketika kita belajar di organisasi, maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mengakomodir apa saja yang menjadi target kita. Sebuah organisasi dibentuk itu karena kita tahu apa yang kita mau capai, seperti itu. Jangan kita bentuk bidang tapi bidangnya ternyata memang kurang efektif, lalu kita ada-adakan bidangnya itu, gitu. Kalau kembali lagi, perlu nggak misalnya ketua wihara? Kalau misalnya memang ketua wihara itu dibutuhkan, ya, karena memang sebagai sosok, sebagai pengambil keputusan, saya pikir masih bisa dilakukan. Namun, kalau misalnya memang ketua wihara itu bisa bekerja, sebaiknya dibantu oleh seorang wakil. Karena kan kita tidak tahu di masa yang akan datang, apakah ketua itu akan terus berlanjut, apakah misalnya terjadi sesuatu di masa yang akan datang, atau bisa juga wakil ketua ini sebagai regenerasi di masa yang akan datang, seperti itu. Dan ketika kita membentuk kepengurusan, ingat, ketua wihara itu harus bisa menata perasaan yang seperti Kak Omji bilang. Jangan terus diikuti dengan keakuan, ya, kemelekatan, sehingga apa? Sangat sulit melepas jabatan sebagai seorang ketua. Atau sebaliknya, ya, jadi ketua wihara bukan jadi baik, jadi malah kurang baik. Kenapa? Karena sifat egonya makin besar, gitu kan, kesombongannya makin besar. Nah, hal-hal tersebut harus benar-benar bisa direnungi oleh seorang pengurus, terutama orang yang menjabat sebagai ketua, seperti itu. Begitu. Baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Wirya. Berikutnya ada pertanyaan lagi DM ke saya nih dari Saudara Dharma, ya. Pertanyaannya ini pertanyaan dasar jadinya. Apa sih memotivasi Romo Hongji dan Romo Suhenry itu untuk aktif di wihara? Nah, mungkin Saudara Dharma ini butuh motivasi nih. Jadi nanya sama kedua Romo nih. Silakan dijawab Romo. Kalau saya, apa yang memotivasi saya aktif misalnya di organisasi? Yang pertama adalah saya ingin hidup saya lebih baik. Saya ingin hidup saya bahagia. Terus yang kedua, saya ingin mengenal Dharma, memahami Dharma, bahkan suatu hari saya ingin menembus Dharma. Ya, ketika kita menjadi orang baik, maka kita akan bahagia. Ya. Namun kebahagiaan itu juga kita bisa wujudkan dalam bentuk kontribusi. Kalau kita baik untuk diri sendiri, orang bilang, ya bisa jadi baik untuk diri sendiri saja, tapi alangkah lebih baik kita juga bisa berbagi. Karena berbagi itu adalah bagian dari ajaran Buddha. Ya, kenapa misalnya Koyongyong mau berbagi, ya mau meluangkan waktu, ya kan, untuk kita semua benar-benar bisa meluangkan waktunya, ya karena kita punya motivasi yang positif gitu. Ketika kita punya motivasi yang positif, maka itu akan menjadi baik melalui kontribusi yang kita lakukan. Ya, ini dari hati yang paling dalam. Ya, ketika saya bergabung, ada kerelaan yang begitu menyentuh hati saya dan membuat saya bahagia. Ya, ini salah satu perjalanan yang cukup panjang, Koyongyong. Saya menjadi salah satu volunteer di satu tempat gitu ya. Biasanya paling sebentar-sebentar dan itu mohon izin keluar dan lain sebagainya. Tapi ini benar-benar saya ikuti gitu, dan saya merasa nyaman, dan saya bisa berbagi melalui tempat ini, melalui wadah Dhamma Metta dan juga Dhamma Harja Banyuwangi ini, karena memang
baik-baik, seperti keluarga, seperti itu. Nah, kembali lagi, motivasinya untuk diri sendiri positif, ingin lebih baik, dan juga ingin, ya tentu, kita juga ingin berkontribusi agar orang lain juga jadi orang yang baik, seperti itu. Ya, kalau kita aktif tapi batin kita makin kotor, ya itu perlu dipertimbangkan deh. Bahkan saya pernah ketemu dengan seorang senior dalam bahasa masyarakatnya, ketika kita jadi pengurus tapi batin kita makin kotor, maka berpikirlah kembali kita aktif di tempat itu atau kita bergabung di dalam organisasi itu. Seperti itu. Rama Hongji mungkin motivasinya. Motivasinya sebenarnya sih, kalau motivasi langsung timbul, oh saya harus begini karena itu saya rajin ke wihara. Nggak demikian sih, itu beriringan berjalannya waktu sebenarnya. Tapi juga keterpaksaan itu tetap ada gitu. Ada. Tetap ada. Iya. Wah, terpaksa harus dibantu nih, terpaksa harus dijalani nih. Cuma lama-kelamaan menjiwai juga gitu. Menjiwai, akhirnya mendapat satu, apa ya, ya bukan sekedar kenyamanan sih. Bahkan, contoh, dari segi kita sebagai pedagang aja nih, wah kok sepi nih, gimana nih, gitu kan. Udah rajin ke wihara kok sepi, orang kan pasti punya pola pikir yang seperti itu udah rahasia umum gitu kan. Tapi yang sering saya rasakan gini, saya setiap kali bikin acara dilibatkan di satu acara wihara, baik di organisasi gitu, kok besoknya saya punya order besar gitu, kok jadi bikin ketagihan nih gitu. Ternyata teman-teman juga banyak yang punya motivasi seperti itu. Tapi ya kalau kita ujuk-ujuk, supaya order besar kita bantu wihara lah, ya nggak gitu lah motivasinya. Tapi itu sebuah konsekuensi sebenarnya. Dari segi kita punya rezeki pun gitu, itu terpengaruh dengan kondisi yang seperti itu. Itu jangan kita hindari juga. Makanya saya sangat mempercayai ketika saya melakukan ini, pastinya saya tidak akan kelaparan. Pasti tidak akan kelaparan. Ya, itu satu. Kedua, bebannya sih sebenarnya ketika kita rajin ke wihara, apalagi sekarang di organisasi, saya pakai baju kuning. Jeleknya apa? Ketika kita punya keluarga bla bla bla, wah kok saudaranya Romo begitu? Ya kalau baik, oh ya dibaikin sih. Tapi ketika jelek kan kena juga gitu. Itu juga repot gitu. Tapi lagi-lagi harus dijalani sih. Saya punya kepentingan nggak sih di sini? Bohong kalau nggak ada. Saya nggak ada kepentingan apa-apa. Saya jalanin aja dengan tulus. Ya tentu saya punya kepentingan di mana saya ingin hidup saya sehat, saya ingin keluarga saya juga baik-baik gitu kan. Maka dari itu ya circle yang kita bentuk itu ya harus yang sama frekuensinya gitu. Lah wihara itulah tempatnya. Makanya saya bilang anak sudah berani atau datang ke wihara itu udah sebuah keberuntungan buat kita, di mana dia sudah menempati komunitas yang tepat gitu. Komunitas yang tepat itu sebuah keberuntungan. Jadi jangan lagi berpikir dapat apa sih ke wihara. Dengan di wihara aja kita sudah, walaupun tidak berbuat baik sekalipun, kejahatan itu tidak kita lakukan loh. Jadi ya harus termotivasi terus ke wihara. Termotivasi terus ke wihara. Oke, ada pertanyaan masuk lagi dari YouTube ya. Dari Bapak Rusli Wijaya. Namo Buddhaya, Sotihotu, Rama Hongji, dan Rama Suhendri. Izin bertanya, apakah pengurus wihara bisa atau boleh memiliki seorang biku untuk menetap di suatu wihara? Terima kasih. Seperti itu pertanyaannya. Silakan tanggapannya. Ya, silakan Romo Hongji. Ya, terima kasih Romo Rusli. Ya sangat bisa gitu, sangat bisa. Sebuah wihara memang akan lebih cepat berkembangnya ketika kehadiran seorang biku. Itulah yang dulu benar-benar kita pikirin nih,
di Dharma Ratna bagaimana caranya supaya hadir seorang biku, karena saya punya pemikiran bahwa itu Dhamma, ya saya pikir permatanya itu biku gitu, sehingga orang bisa melihat gitu kan. Jadi dengan segala upaya kita minta kehadiran gitu. Cuma lagi-lagi sekarang kan jumlah bikunya juga terbatas, harus berbagi kemana-mana. Kita di Tangerang nih sangat-sangat bersyukur, kenapa biku tuh banyak banget gitu. Daerah-daerah lain belum tentu gitu. Walaupun tidak tinggal di wihara itu, tapi kita mengundangnya mungkin lebih mudah ketimbang daerah-daerah lain ya. Tapi ya berharap aja kondisikan terus, kalau perlu ya Rama Ruslinya jadi biku tetap di sana. Baik. Romo Henry mungkin ada tanggapan menambahkan? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang memungkinkan nggak? Jawabannya memungkinkan. Dari pengurus kita niatkan dengan baik, kita tekadkan dengan baik, dan kita komunikasikan dengan baik. Kadang-kadang ada bahkan pernah kita ingin ada biku di wihara, tapi kita tidak ada aksi gitu. Artinya apa? Tidak ada aksi. Kita tidak pernah bersurat, kita tidak pernah mengundang biku, kita tidak pernah mengutarakan niat baik kita tidak berkomunikasi atas apa yang kita harapkan. Itu juga menjadi salah satu kendala kenapa barangkali banyak wihara yang memang seperti yang tadi Romo Hongji bilang, memang bikunya dikit, tapi bisa jadi andai kata bikunya juga akan menempati satu wihara, tentunya biku tersebut harus mempunyai salah satu penugasan. Tidak ucuk-ucuk ya ada biku, wihara ini bisa saya tinggalin nggak? Rasanya tidak akan mungkin begitu ya Pak David ya. Rasanya yang lebih kita sangat hormati adalah dari kita sendiri memang punya niatan baik, kita sendiri berkomunikasi, kita sebagai pengurus bersurat kepada sangga dan memohon supaya misalnya seperti Wihara Dharma Ratna bisa dibina oleh seorang biku, syukur-syukur bisa menetap seperti itu. Nah, ini adalah sinyal yang baik ya. Saya cerita sedikit ya. Salah satu wihara saat ini sedang melakukan pembangunan selain Dharma Ratna. Namanya Wihara Arya Dhamma. Wihara Arya Dhamma ini masih tahap pembangunan dan sampai saat ini memang kita berupaya agar terwujud sebuah wihara yang memang bisa menjadikan umat hadir ke tempat itu jauh lebih banyak. Mudah-mudahan Wihara Arya Dhamma ini yang berada di Kedawang Wetan ini menjadi salah satu tempat untuk kita berlatih menjadi umat yang jadi lebih baik, yang mudah-mudahan bisa didengar ya, salah satunya misalnya oleh Padesana Yaka atau mungkin biku sangga lainnya. Semoga Wihara Arya Dhamma juga bisa seperti Wihara Dharma Ratna, ada biku yang tinggal seperti itu. Iya, begitu Pak David. Baik. Semoga menjawab itu tadi pertanyaan dari Rama Lusri ya ternyata ya. Semoga menjawab Rama Lusri. Nah, berikutnya dari kolom chat YouTube juga nih ada pertanyaan dari Ibu Tusita Manlini. Namo Buddhaya, izin bertanya Romo, mengapa sulit ya mengajak umat menjadi pengurus seperti ketua Karakasaba gitu? Apa tips-tipsnya supaya seseorang mau menjadi ketua Karakasaba? Terima kasih. Pertanyaan demikian. Nah, mungkin Romo Hongji dulu nih yang menanggapi nih. Ya, memang begitu sih. Ada tergantung wiharanya juga. Ada wihara itu sangat seksi sehingga menjadi rebutan, orang ingin banget menjadi ketua Karakasaba di situ. Ada. Tapi ada juga yang susah, ini wihara kok susah banget ya cari Karakasaba. Nah, Dharma Ratna juga salah satu yang susah gitu. Wihara sebesar itu mungkin mereka takut kali, gimana mau. Tapi kita punya cara gimana? Pendekatan itu sebenarnya bukan langsung ujuk-ujuk, ayo jadi ketua Karakasaba yuk di wihara ini, kayaknya kamu mampu dah bla 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 gitu. Nggak akan mungkin, nggak bisa. Tapi dari awal ya dilibatkan dulu dengan hal-hal yang kecil dulu, dari yang volunteer lah, dari hal-hal yang ya mungkin ngebantu di organisasi, di kepanitiaan dulu lah gitu.
Nah, sekali-sekali dijadiin ketua panitia dulu. Nah, naik, nanti ya udah mau nggak mau gitu. Dia sudah punya pengalaman dan kita support. Awalnya kita jadiin wakil dulu lah apa gitu. Itu pasti mau. Jadi jangan langsung Romo Swendri jadi ketua Karakanya Dharma Ratna yuk. Ya pasti dia nolak gitu. Orang belum tahu apa-apa langsung gitu. Nah, jadi berjenjang lah gitu. Dan jangan ada contoh di wihara tersebut bahwa ketika tidak berhasil orang tersebut terlalu disalahkan gitu, disalahkan. Ya, yang membuat yang lain juga takut jadinya. Itu sih. Jadi jangan langsung ditodong ya Romo ya. Perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Romo Swendri mungkin mau menanggapi. Ya, sama seperti tadi Rama Hongji, idenya adalah jangan langsung seperti tadi Pak David bilang ditodong gitu ya, tapi rangkul mereka, ajak mereka ya, minta mereka awal-awal untuk barangkali yuk bantu yuk, misalnya dari kecil-kecil apa misalnya, yuk bantu yuk nyambut tamu nggak berat, yuk kita sama-sama nyambut tamu yuk misalnya gitu kan. Lalu kemudian mungkin bagiin snack, kalau ada snacknya yuk kita bagiin snack yuk gitu kan. Atau mungkin yuk kita sama-sama misalnya angkat matras kalau misalnya ada matrasnya, tapi ngomongnya yang enak seperti itu. Kemudian setelah itu ajak bicara, setelah puja bakti jangan dicuekin gitu kan, tinggal di mana gitu kan, seperti itu. Kita harus ramah kalau memang mau merekrut orang ya Ramongji ya, bukan hanya merekrut, kita pun harus ramah pada setiap orang, pada umat kita. Kemudian kita tanya kira-kira kerjanya di mana, hobinya apa, boleh juga, siapa tahu bisa bantu. Oh saya hobinya fotografer, boleh nanti ya. Ya kita ingat minta nomor WA-nya ya. Nah kita ingat tuh kalau kita serius mau merekrut dia jadi pengurus, jadi fotografer, oke, kita kasih ruang mereka untuk membantu berpartisipasi dalam acara-acara kita, misalnya seperti itu. Atau mungkin dia, oh ibu kita lihat kalau misalnya nanti mimpin lagu bagaimana? Oh saya malu belum bisa. Nggak apa-apa Bu, nggak dalam waktu dekat, mudah-mudahan nanti 3 minggu lagi, 4 minggu lagi bisa bantu seperti itu. Seperti apa yang saya lakukan kepada Pak David gitu kan, saya tidak langsung gitu kan, tapi saya kasih tahu dulu pelan-pelan seperti ini, lama-lama juga pasti akan bisa menjadi bagian dari pengurus wihara seperti itu. Bahkan ada yang terbalik, tiba-tiba ucuk-ucuk orang mau jadi pengurus wihara. Nah itu ada apa tuh gitu kan, seperti itu. Begitu pandangan saya. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Tucita. Semoga terjawab ya Bu ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.53 nih. Mungkin pertanyaan dari Bu Tucita tadi merupakan pertanyaan terakhir ya. Sekarang mungkin saya minta closing statement dari kedua orang narasumber kita pada malam hari ini. Silakan, Romo Hongji terlebih dahulu atau Romo Swendri terlebih dahulu. Saya persilakan untuk closing statement. Oke, dari saya dulu ya. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia yang menyaksikan acara ini, baik langsung maupun tidak langsung, harapan kami ketika kita menjadi pengurus wihara sesungguhnya adalah niat yang baik dan positif untuk kemajuan baik diri sendiri maupun kemajuan orang lain di sekitar kita. Dengan kontribusi yang kita lakukan sesungguhnya sebuah kebajikan yang memang kalau kita lakukan adalah kebajikan yang sangat luar biasa melalui apa yang kita lakukan, kreativitas yang kita lakukan, sehingga mereka bisa berbuat baik, tidak berbuat jahat, bahkan bisa membersihkan batin mereka seperti itu. Semoga Bapak Ibu mau menjadi pengurus wihara, mau membuat program kerja yang menarik, sehingga kita semua maju dalam dhamma seperti itu. Baik, dari Romo Hongji, silakan. Ya, kadang kita lupa ketika ada orang baru ataupun pengurus lama yang sudah hadir atau membantu wihara, kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kewajiban mereka gitu, kewajiban mereka untuk membantu wihara tersebut. Sesungguhnya sebuah apresiasi itu menjadi sangat penting
diungkapkan atau diberikan. Ya, itu membuat orang menjadi berasa ada gitu. Ada gunanya, keberadaannya diakui, sehingga tidak menjadikan mereka ketika kurang nyaman atau bad mood atau kurang sesuatu, tidak begitu menjadi sakit hati, karena kita suka mengapresiasi, dan apresiasi terhadap diri sendiri juga penting gitu. Ketika kita bisa membantu melakukan hal baik di wihara, ya kita apresiasi juga diri kita sendiri. Tapi jangan sekali-sekali bahwa kita meminta apresiasi tersebut kepada yang lain. Baiknya kita memberikan apresiasi. Demikian. Terima kasih. Oke. Apresiasi diri sendiri itu perlu. Baik. Terima kasih kepada Rama Hongji dan Rama Suhendri. Kiranya sharing Dhamma ya, sharing inspirasi kita pada malam hari ini dapat meningkatkan ya kreativitas kita, terutama juga mungkin ada Bapak Ibu pengurus wihara yang menyaksikan acara ini, jadi semakin terbuka, semakin bertambah wawasannya, dan juga semoga keyakinan kita pada Tiratana selalu dapat meningkat ya. Terima kasih Rama Suhendri dan Rama Hongji. Ada satu lagi permintaan dari saya nih kepada salah satu Rama yang ada di sini. Setelah kita melakukan kebajikan di malam hari ini, kita mungkin akan melimpahkan jasa kebajikan kita, mungkin dari Rama Suhendri atau Rama Hongji bisa melanturkan Parita Patidana. Silakan. Mungkin Rama Suhendri atau Rama Hongji, silakan. Baik. Gimana Rama Hongji? Ya, silakan Rama Suhendri. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah kita melakukan kebajikan pada malam hari ini, maupun di waktu-waktu sebelumnya, marilah kita beranjali mengingat para leluhur. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini maupun di waktu sebelumnya, melimpah mengkondisikan kebahagiaan untuk mereka, sehingga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa yang kulakukan ini juga dapat melimpah kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan pelimpahan jasa, semoga mereka berbahagia. Punya sidani katasa yananyani katani me te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunnawanta ca maihang mata pitadayo dithamme cap yadittawa anye maca tawerino sattatit lokasming te pummaca tuyonika pance kacatuwakara sangsaranta kawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang nap hajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awerasu hajiwino kemma padanca pappontu tesasa sichatang supha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan,
makhluk-makhluk yang berada di alam semesta di ketiga alam. Keempat, jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada Rama Swendri berkenan melantunkan parita pelimpahan jasa Patidana. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata yang akan saya pimpin sendiri. Pada hadirin dimohon bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Tabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah kita tadi mendengarkan sharing Dhamma, kami juga membuka kesempatan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Dan juga nanti ada beberapa informasi yang akan disampaikan melalui operator ya. Pada operator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada operator yang telah menampilkan informasi-informasi. Demikianlah rangkaian acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Kami memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam acara pada malam hari ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Biku Sangka, Yang Luhur Samanera Atasilani, yang terhormat Rama Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Cedama yang telah mengikuti acara Dhamma Cakata online kali ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya, David Kimlianto, mohon pamit. Soti Hotu, selamat malam, selamat beristirahat.